Halo semuanya, selamat datang di channel Rengga Beta Official. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku membuat tutorial tentang bagaimana membuat Japanese cheddar cheesecake anti gagal. Jangan di skip ya, karena jika ada satu tahapan yang gagal, maka karya Anda akan gagal juga. Oke, langsung aja guys. Untuk bahan-bahannya, Titin Rainer membagi menjadi 4 bagian. Untuk bahan A, di sini ada 130 gram susu UHT, 40 gram butter. Aku pakai salted butter. Kemudian 125 gram keju cheddar. Boleh di screenshot ya. Kemudian untuk bahan B, terdiri dari 30 gram tepung terigu. Aku pakai protein rendah kunci biru punya Bogasari. Kemudian 15 gram tepung maizena. Oke, selanjutnya untuk bahan C ada 3 butir kuning telur. Di sini kuning telurku ada 4 karena ada 1 butir yang memiliki 2 kuning telur. Per butir telurnya kurang lebih memiliki berat 64 hingga 69 gram. Parutan jeruk nipis ini bisa di skip, dan kemudian sedikit vanili. Oke guys, sekarang kita beralih ke bahan D. Di sini ada 3 butir putih telur, kemudian 80 gram gula pasir dan 1 sendok makan air jeruk nipis. Kalau tidak ada air jeruk nipis, teman-teman bisa mengganti dengan cuka atau cream of tartar atau dengan air jeruk lemon. Oke, langsung aja guys. Sekarang kita mau mentim seluruh bahan A. Susu yang sudah disiapkan tadi kita tuang di atas panci. Kemudian kita parut keju cheddarnya. Lalu kita beri salted butter. Kemudian kita aduk sampai rata. Oh ya guys, pada proses pencampuran ini kita melelehkan kejunya dengan metode tim. Jadi jangan langsung di atas kompor agar tidak gosong ya. Ini kita aduk dengan rata sampai kejunya benar-benar larut. Oh ya teman-teman, jadi kejunya aku sarankan menggunakan keju yang baru, karena keju yang fresh akan lebih cepat meleleh. Nah, setelah tercampur rata, ini aku saring agar cream cheese yang kita buat ini benar-benar lembut dan halus. Kemudian kita tuangkan bahan B ke bahan A. Bahan B ini adalah tepung terigu dan tepung maizena. Kita ayak agar tidak ada yang bergerindil. Oke guys, ketika pencampuran ini kita harus pastikan bahwa bahan A harus benar-benar sudah tidak terlalu panas atau hangat-hangat kuku. Karena kalau terlalu panas, adonannya bisa menggumpal. Kemudian kita masukkan 3 butir kuning telur ke dalam adonan A dan adonan B. Kita parutkan secukupnya kulit dari jeruk nipis. Ini boleh di skip selera sih. Kalau di tempat teman-teman ada yang menjual jeruk lemon, itu lebih enak lagi. Jadi bisa digantikan dengan jeruk lemon. Oke, selanjutnya kita aduk sampai rata, sampai benar-benar tercampur. Kurang lebih begini ya guys teksturnya. Oke, next lanjut kita mengeksekusi bahan terakhir, bahan D. 3 butir putih telur aku tuangkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis. Teman-teman bisa mengganti air jeruk nipis dengan cream of tartar atau air cuka atau air lemon. Untuk pencampuran gulanya, ini aku masukkan per tahap karena gulanya lumayan banyak, 80 gram. Aku bagi menjadi 4 tahapan. Kalau di Titin Rainer dibagi menjadi 3 tahapan saja.
Kalau sudah mulai berbusa begini, kita udah bisa masukkan 1/4 dari total gula. Kemudian kita kocok lagi. Jadi untuk 1 menit pertama, kecepatan yang aku pakai hanya 2 dari total kecepatan mixer yang aku punya, 5 speed. Kenaikan speed dari mixer bertahap ya teman-teman. Jadi 1 menit pertama aku pakai speed 1, kemudian 1 menit berikutnya speed 2, dan maksimal aku pakai speed 4. Jadi aku nggak pakai speed yang terlalu kencang. Tujuannya agar putih telur ini nanti ketika mengembang dia tidak cepat turun. Saat kita udah tidak mendengar gerindilan dari gula pasir, kita udah bisa masukkan sebagian dari gula pasir. Oh ya teman-teman, setiap jenis merek mixer itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Mixer yang aku pakai saat ini adalah seri Sharp. Dia memiliki 5 speed. Ada mixer yang memiliki 4 speed seperti seri mixer Bosch. Kemudian ada juga yang memiliki 6 speed seperti Philips. Mereka punya tenaga putaran yang berbeda-beda, tapi aku sarankan jangan menggunakan kecepatan maksimum. Jadi kalau speednya 5 maksimal 4, kalau speednya 6 maksimal 5, atau mixer Bosch dengan speed 4 itu kita hanya bisa pakai sampai dengan speed 3 saja. Oke teman-teman, di tahapan ini juga salah satu penentu keberhasilan kita dalam membuat cake. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Saya tidak bisa memberikan acuan berapa lama kita harus memixer karena jenis mixer yang berbeda akan berbeda pula. Seperti halnya mixer yang saya pakai, dia sudah memiliki tenaga yang kurang kuat karena saya pernah menggunakan mixer ini dengan beban yang terlalu berat sehingga ada komponen yang sedikit terbakar. Oke, gula sudah saya masukkan semua. Kita tunggu sampai tahapan soft speak. Jangan di skip ya teman-teman, biar kita bisa tahu tahapan soft speak itu yang seperti apa. Kalau teman-teman bosen bisa sambil dengerin musik. Oh ya, kenapa sih ketika pengocokan telur dan gula itu menggunakan cairan asam? Karena cairan asam ini akan memperkokoh dari struktur telur itu sendiri. Jadi telur yang sudah mengembang dia juga tidak mudah turun. Cairan asam itu bisa menggunakan air cuka, cream of tartar, air jeruk nipis, atau dengan air jeruk lemon. Lalu kenapa sih memasukkan gula itu harus dimasukkan secara bertahap? Karena gula itu kan berat. Kalau kita masukkan sekaligus, dikhawatirkan telur kita juga akan sekaligus amblas. Jadi harus dimasukkan bertahap. Lalu kalau teman-teman tanya berapa lama aku memixer adonan ini, aku memixernya kurang lebih 10 menit. Tapi perlu teman-teman perhatikan ya, sekali lagi, setiap jenis mixer memiliki lama memixer yang berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar lihat tekstur soft of speak itu seperti apa. Tekstur roti yang kita buat juga tergantung dari kocokan telur kita. Apabila kita mengocok putih telur terlalu kaku, terlalu keras, maka tekstur rotinya juga memiliki pori yang besar-besar. Baik teman-teman, ini putih telurnya sudah mulai berjejak. Kita coba uji dengan mengangkat spatula mixer. Kita mixer sedikit lagi ya teman-teman, karena ini masih terlalu letoy kalau aku bilang. Oke teman-teman, kita coba lagi. Nah, ini dia sampai di tahapan soft peak. Jadi adonannya seperti tongkat dan terkulai lemas. Jika kita teruskan, adonan ini akan menjadi firm peak. Jadi dia seperti tongkat tapi lebih kaku. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Kita akan mencampur putih telur ini dengan adonan cream cheese yang sudah kita bikin sebelumnya. Caranya, adonan putih telur ini akan saya masukkan bertahap. Oh ya, karena begitu dicampur harus langsung dimasukkan ke oven, jadi kita siapkan loyangnya dulu ya guys. Ini adalah cara cepat untuk menggunting baking paper.
Tara, paskan baking papernya di loyang aku. Untuk pinggirannya aku olesin sedikit butter agar baking papernya bisa menempel cantik, nggak kemeliwir gitu loh guys. Oke, lanjut. Sekarang aku mau campurin adonan putih telur ke dalam adonan cheese cream. Kita ambil sedikit-sedikit, lalu kita campur perlahan-lahan. Jangan terlalu cepat, karena nanti adonan putih telurnya bisa cepat turun. Cheesecake cheddar ini juga cukup ekonomis guys. Jadi tidak usah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli cream cheese. Apalagi kalau di daerah kita tidak menyediakan atau menjual cheese cream itu. Jadi kita cuma butuh keju cheddar yang banyak dijual di minimarket sekitar kita. Oke, setelah separuh dari adonan putih telur tercampur, baru kita kembalikan adonan yang sudah tercampur tadi ke dalam bowl dari putih telur itu. Selanjutnya, kita akan mengaduk perlahan-lahan dengan metode bolak-balik menggunakan spatula sampai dengan tercampur rata guys. Oke, setelah tercampur rata, terlihat creamy seperti ini, adonan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Oke, namun sebelumnya jangan lupa melapisi loyang kita dengan double aluminium foil ya guys. Karena kebetulan loyang yang aku pakai bukan loyang buka tutup sih, cuman di bawahnya ada sambungan, jadi airnya bisa merembes dan masuk ke dalam adonan cake tersebut. Sorry, ini kebetulan aku nggak lihat kamera, jadi gambarnya agak sedikit kurang fokus. Kalau kalian punya loyang yang langsung sambung, kalian tidak perlu melapisi dengan double aluminium foil. Selanjutnya adonan yang sudah kita aduk tadi kita masukkan ke dalam loyang, dan jangan lupa kita goyang-goyangkan dan kita hentak-hentakkan sebanyak 3 kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Jadi kita akan memanggang cake ini dengan metode au bain-marie. Kita masukkan loyang yang sudah kita lapisi dengan double aluminium foil ke dalam loyang yang ukurannya lebih besar, dan di loyang tersebut sudah tertuang air panas setinggi 1/4 dari tinggi adonan kita, atau tinggi air panasnya sekitar 1-1,5 cm. Lalu selanjutnya kita akan memanggang cake tersebut dengan suhu 150 api atas dan api bawah selama kurang lebih 50 menit guys. Cake yang aku hasilkan ini memakan waktu panggang yang lebih lama dari buku resep Titin Rainer. Kurang lebih aku membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memanggang roti ini, karena memang masing-masing oven dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya untuk teman-teman bisa menggunakan api bawah terlebih dahulu selama 50 menit pertama. Kemudian kita intip apakah permukaan roti tersebut sudah kuning keemasan atau belum. Jika belum, kita bisa melanjutkan dengan api atas dan api bawah selama 15 menit. Dan begitu seterusnya, kita selalu intip per 15 menit agar permukaannya tidak crack. Karena jika api terlalu panas, oven terlalu panas, cake-nya akan crack. Untuk membalik cake, kita harus menunggu kurang lebih 3 menit, atau dengan ciri-ciri ada jarak antara cake dengan loyang. Nah, di saat itu kita sudah bisa mulai membalik cake. Oke guys, sekarang saya coba untuk merobek
cake yang sudah saya buat. Kalian bisa dengarkan suara keras-kerasnya. Oke teman-teman, sebentar lagi aku akan kasih beberapa kesalahan yang pernah aku lakukan dalam membuat cake ini. Loyang yang aku punya ada sambungan seperti ini, jadi aku harus lapisi dengan aluminium foil. Jika tidak, cakeku akan bantat karena kemasukan air. Kemudian aku mengocok telur di wadah plastik yang kemungkinan ada sisa-sisa lemak. Bisa kita lihat juga kocokan telurku sudah mulai hard-baked, jadi telur gampang turun. Aku juga menggunakan perasan jeruk sunkist untuk campuran telurnya. Nah, bisa kalian lihat cakeku jadi berpori-pori besar seperti ini. Dia juga nggak mengembang karena telurnya ambles. Adonannya juga berbuih-buih gitu. Selanjutnya, aku salah dalam step pencampuran bahan A, bahan B, dan bahan C. Parahnya, aku melelehkan keju dengan direbus, tidak dengan proses steam. Jadi alhasil dia gosong dan panas, lalu aku masukkan maizena, maka jadi menggumpal seperti ini. Oke guys, demikian video tutorial dari aku. Ikuti tahapannya, jangan sampai ada yang terlewat. Insya Allah apa yang aku berikan tidak ada yang aku ubah, tidak ada yang aku potong dan modifikasi, semua sesuai dengan resep Titin Rainer. Semoga berhasil. Apabila videoku ini bermanfaat bagi kalian, please like, comment, and subscribe ya. Thank you.